Di pikiran kita ketika mau membaca Al-Quran itu, jangan cuma cepat-cepat ingin selesai membaca Al-Quran itu, tetapi pikirannya adalah, ambisinya juga, kata beliau, adalah berpikir, kapan saya tersadarkan dengan ayat-ayat yang saya baca, kapan saya dapat mengambil pelajaran, kapan saya bisa memahami ayat ini, kapan dia bisa merubah sesuatu pada diriku. Itu yang harus dijadikan ambisi di samping kita ingin menyelesaikan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an itu diturunkan di atas gunung, kamu akan lihat gunung itu akan menjadi tunduk dan kemudian menjadi hancur karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita selama ini sudah membaca Al-Quran dan kita punya pengaruh besar terhadap diri kita? Terjadi ketika Abu Musa al-Asy'ari mengumpulkan para penghafal Al-Quran dengan menyampaikan, hati-hati loh, Al-Quran ini bisa menjadi ladang pahala sehingga kita bisa masuk surga. Tetapi hati-hati juga, Al-Quran bisa menjadi ladang kita bisa masuk neraka. Kalau kita ingin mengikuti Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang kemudian dimasukkan surga. Tetapi sebaliknya, kalau kemudian Quran yang harus mengikuti kamu, maka kamu akan menjadi orang yang masuk neraka. Membaca Al-Quran itu sadar baru umur 20, mau sungguh-sungguh baca Al-Quran. Kalau dikasih umur oleh Allah itu 60 tahun, berarti sisa umur kamu 40 tahun lagi. 1 tahun kamu khatam berapa kali? Paling tidak 3 kali. Berarti kalau 3 kali 40 tahun lagi, berarti 120 kali khatam. Allah nanti perintahkan orang yang sudah ada di surga, Iqra wartaqi warattil, baca naik kamu sesuai dengan bacaan kamu sampai akhir ayat kamu di dunia waktu kamu baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan nikmat pada kita sehingga kita bisa hadir dalam rangka untuk belajar dan terus mendalami agama ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menjadi ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ulang kembali apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab Al-Wabilus Sayyibnya ini, tentang 3 amalan yang merupakan amalan utama tetapi memiliki kedudukan yang berbeda kalau dilihat dalam perspektif masing-masing. 3 amalan itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, lalu kemudian az-zikru, zikir, lalu kemudian ad-du'a. Kata beliau Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam Al-Wabilus Sayyibnya, qiraatul Quran afdalu minadz zikri wadz-zikru afdalu minad du'a. Hadza min haitsun nadri ila kullin minhuma mujarradan. Kata beliau, membaca Al-Quran itu lebih utama dari berzikir,
Dan zikir itu lebih utama dari berdoa. Hadza min haitsun nadri ila kullin minhuma mujarradan. Ini kalau dilihat dari secara terpisah masing-masing. Jadi seumpama di ranking ya, maka membaca Al-Qur'an itu lebih utama daripada zikir. Zikir itu lebih utama dari berdoa. Jadi kalau di ranking itu baca Al-Qur'an itu yang lebih utama. Nanti setelah itu berzikir, lalu kemudian berdoa. Tentu kita tahu bahwa keutamaan membaca Al-Quran ini sudah banyak sekali disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, yang tentu di situ ada terkumpul ketika kita membaca kalam Allah. Di situ juga ada banyak pelajaran, di situ ada zikir, di situ juga ada doa lengkap di Al-Quran. Maka barang siapa yang disibukkan dengan bacaan Al-Quran, disibukkan dengan menghafal Al-Quran, disibukkan urusannya tentang Al-Quran, Allah akan memberikan tanpa diminta pun apa yang menjadi kebutuhan dari orang ini. Karena memang keutamaan membaca Al-Quran itu. Bagaimana dengan zikir? Karena zikir itu lebih utama daripada doa. Az-zikru afdalu minad du'a, li'anna dzikra sana'un 'ala Allah azza wa jalla bijamili awsafi alaihi wa asma'ihi. Jadi zikir itu lebih utama daripada doa, karena zikir itu adalah memuji-muji Allah azza wa jalla dengan keindahan sifatnya, dengan nama-namanya. Dan disitulah kenapa kemudian zikir itu lebih utama daripada doa. Kenapa? Wad-du'a su'alul abdi hajatihi, sedangkan doa itu adalah sebuah permohonan atau permintaan seorang hamba sesuai dengan apa yang menjadi keinginan atau hajatnya. Berbeda dengan zikir. Maka disebutkan di dalam hadis itu, man sagala zikri am mas'ati a'taitu afdalu ma utiya sa'ilin. Siapa yang sibuk berzikir, maka akan aku beri dia lebih daripada orang yang meminta. Jadi itulah kenapa kemudian berzikir itu lebih utama daripada berdoa. Itu kalau dilihat dari perspektif masing-masing, sendiri-sendiri. Jadi rankingnya baca Al-Quran, lalu zikir, lalu berdoa. Tetapi beliau kemudian menyebutkan bahwa ada faktor-faktor yang bersifat temporal, yang kemudian sesuatu yang lebih utama pun bisa menjadi tidak pas di satu posisi atau satu keadaan. Jadi contoh misalnya, walaupun membaca Al-Quran itu lebih utama daripada zikir dan doa, tetapi membaca Al-Quran itu tidak diperkenankan pada saat ruku dan sujud. Jadi saat ruku dan sujud, walaupun lebih utama baca Al-Quran, jangan baca Al-Quran pada waktu ruku dan sujud itu. Jadi justru yang lebih utama adalah berzikir. Jadi membaca tasbih itu, subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Nah itu daripada bacaan-bacaan dari ruku dan sujud. Jadi walaupun lebih utama baca Al-Quran di ruku dan sujud, itu justru zikir. Begitupun pada saat kita duduk di antara dua sujud maupun juga duduk, maka itu justru lebih utama berdoa. Maka ketika duduk di antara dua sujud itu, walaupun lebih utama Al-Quran, jangan baca Al-Quran di situ, tapi justru berdoa. Jadi doanya Rabbi firli, atau Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni, itu doa. Duduk itu, baik duduk di antara dua sujud maupun duduk at-tahiyat nanti. Nah inilah kemudian disebutkan bahwa masing-masing punya tempat. Tetapi kalau di ranking dalam perspektif masing-masing, membaca Al-Quran itu jauh lebih utama dari zikir dan doa itu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kemudian kita ingin sedikit kembali memahami tentang keutamaan membaca Al-Quran itu dalam perspektif tadi bahwa membaca Al-Quran lebih utama daripada zikir dan lebih utama daripada doa itu,
karena saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Juri itu dalam kitab Akhlaqu Hamalatil Quran itu. Ada pandangan yang berbeda dari beliau tentang membaca Al-Quran itu. Setidaknya ketika dia menulis kitab Akhlaqu Hamalatil Quran ini, di muqaddimahnya itu memberikan gambaran begini. Wa kana hammuhu inda tilawatis surah idaftatahaha mata at-ta'idu bima atluhu walam yakum muraduhu mata akhtimus surah wa innama muraduhu mata akilu anillahil khitab mata azdajiru mata a'tabiru li'anna tilawatahu lil Qur'an ibadah wal ibadah la takunu bi ghaflatin wallahul muwaffiq. Kata beliau di mukaddimah itu disebutkan biasanya orang saat membaca surat dalam Al-Quran itu, saat dia memulai membaca surat adalah harusnya ambisinya itu adalah kapan aku bisa menerima nasihat dari apa yang aku baca. Jadi bukan keinginan, kata beliau, kapan aku bisa menyelesaikan bacaan surat ini. Jadi kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu adalah lebih utama. Tetapi sekarang ada pemikiran beliau, ya, Syekh Al-Juri itu dalam Akhlaqu Hamalatil Qurannya itu ada sesuatu yang baru. Pikirannya itu jangan kemudian kapan saya bisa menyelesaikan membaca surat ini, tetapi justru yang dipikir adalah kapan aku bisa menerima nasihat dari apa yang aku baca. Jadi impiannya itu adalah kapan aku bisa memahami apa yang menjadi makna firman Allah. Kapan aku tersadarkan, kapan aku bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang aku baca. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Sedangkan ibadah tidak boleh dilakukan dalam kondisi lalai. Nah, Allah lah sang memberi taufik. Jadi kalau kita sekedar membaca itu seolah-olah kita menjadi lalai karena tidak paham. Maka di pikiran kita ketika mau membaca Al-Quran itu jangan hanya cepat-cepat ingin menyelesaikan surat itu, jangan cuma cepat-cepat ingin selesai membaca Al-Quran itu, tetapi pikirannya adalah, ambisinya juga, kata beliau, adalah berpikir kapan saya tersadarkan dengan ayat-ayat yang saya baca, kapan saya dapat mengambil pelajaran, kapan saya bisa memahami ayat ini, kapan dia bisa merubah sesuatu pada diriku. Itu yang harus dijadikan ambisi di samping kita ingin menyelesaikan membaca Al-Quran itu. Nah, kenapa? Karena memang Al-Quran itu luar biasa, itu luar biasa. Di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Nah, itu coba perhatikan itu. Jadi seandainya Al-Quran itu diturunkan ke gunung, itu di atas gunung, kamu akan lihat gunung itu akan menjadi tunduk dan kemudian menjadi hancur karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyi'an mutasaddian, akan menjadi khusyuk, tunduk, lalu menjadi terpecah gara-gara Quran itu. Lalu bagaimana dengan kita selama ini sudah membaca Al-Quran? Sudah seberapa kemudian kita punya pengaruh besar terhadap diri kita? Al-Quran saja seandainya kemudian diturunkan di atas gunung itu bisa membuat tunduk dan pecah. Bagaimana dengan kita? Hati kita ini seberapa kemudian punya pengaruh dengan bacaan Al-Quran itu kemudian bisa berpengaruh pada diri kita dan orang lain. Inilah muhasabah buat kita. Bukankah misalnya ketika Syekh Ibrahim As-Sakran itu bercerita, ada seorang pemuda yang begitu sangat ingin melawan orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya itu buat pemuda ini jahat. Pokoknya saya tidak suka dengan orang tua saya.
Dia terus membantah, dia terus melawan. Orang-orang sudah banyak menasehati, sudah itu orang tua kamu, itu orang tua kamu, kenapa kamu harus melawan orang tua kamu? Beberapa nasihat kemudian terpental, tidak masuk. Tapi kemudian ketika Syekh Ibrahim As-Sa'ran ini disuruh untuk berdialog dengan pemuda ini yang sudah begitu ingin melawan orang tuanya, pokoknya saya tidak suka dengan orang tua saya, dia melawan terus. Dinasehatin mental, dinasehatin tidak mau, dia tetap mau melawan orang tuanya. Giliran Syekh Ibrahim As-Sa'ran ini kemudian membacakan ayat surat Al-Isra ayat 24 itu, ketika dia sudah bersikukuh tetap ingin melawan orang tuanya atau tidak terima sama orang tuanya, lalu kemudian dibacakanlah dengan sangat khusyuk oleh Syekh Ibrahim As-Sa'ran pada pemuda ini. Ingatkah wahai pemuda dengan ayat Al-Quran, wahfid lakuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhan Allah memerintahkan, hendaklah kamu menjadi orang yang kemudian tunduk, merendahkan diri di hadapan orang tua. Rendahkan dirimu di hadapan orang tua kamu, rendahkan dirimu di hadapan orang tua kamu. Lalu kemudian berdoalah dengan penuh kasih sayang, wahai Tuhan, berikanlah kasih sayang kepada kedua orang tuaku sebagaimana mereka dulu mengasihi sejak kecil. Bukankah Allah memerintahkan untuk kamu rendahkan dirimu di hadapan keduanya? Lalu baru anak muda yang tadinya mau melawan orang tuanya itu, ketika dibacakan ayat itu berhenti. Dia mulai tunduk, dia mulai calling down, dia mulai ingat. Itu perintah Allah. Hendaklah engkau rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Nah ini kan dari tadi kan banyak nasihat, tapi tidak mempan sama dia. Tapi giliran kemudian dibacakan Al-Quran surat Al-Isra ayat 24 ini, kemudian pemuda ini menjadi tunduk, ingat, oh iya itu perintah Allah. Rendahkan dirimu, rendahkan wahai anakku, rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Coba perhatikan betapa luar biasa. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Quran ini kemudian diturunkan di atas gunung, maka akan menjadi pecah. Lalu bagaimana kita membaca Al-Quran selama ini kok tidak ada perubahan? Nasihat-nasihat apa yang kemudian membuat ada perubahan? Itulah yang kemudian disampaikan oleh Al-Juri itu. Ketika kita membaca Al-Quran, memang tidak hanya sekedar ingin selesai membaca surat itu, tapi berusaha untuk kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, berilah kemanfaatan kepada diriku untuk memahami maknanya. Berikanlah hikmah ketika aku membaca Al-Quran. Usahakan aku kemudian bisa mengambil pelajaran dari apa yang aku baca. Usahakan aku punya tersadarkan dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Jangan-jangan hati kita selama ini tidak berubah, berarti kalah dong dengan gunung. Gunung saja bisa pecah, lah kita ini kok tidak banyak memperhatikan. Nah, berarti hati kita ini jauh seperti besi, gak pecah-pecah gitu. Ini yang menjadi perenungan kita. Lalu misalnya Syekh Ali At-Tantawi itu juga ketika kemudian memberikan gambaran dia ketika menjadi hakim itu, dia bercerita dulu pernah ada seorang suami istri yang sudah mau bercerai karena masing-masing merasa paling benar. Pokoknya engkau sebenar, bakna sebenarnya. Sudah tidak bisa itu. Dinasehati masih tidak mempan. Tapi kemudian oleh Syekh Ali At-Tantawi itu dibacakan Quran surat Al-Baqarah 237. Selesai mereka dengan pendapatnya dan keyakinan masing-masing, lalu dibacakanlah Quran surat Al-Baqarah ayat 237 dengan penuh khusyuk, dibacakan kepada kedua suami istri ini yang sudah bersikukuh untuk bercerai. Nah, ayat itu kemudian disampaikan, dibacakan, wala tansaul fadla bainakum, di antara satu itu ya, jangan kamu pernah melupakan kebaikan di antara kalian berdua.
Itu dibacakan oleh Syekh Ali At-Tantawi kepada dua orang suami istri ini sudah bersikuku untuk cerai karena sudah merasa paling benar dan merasa yang salah suaminya, yang salah istrinya. Jadi wis cerai. Tapi lalu kemudian diingatkan oleh Syekh Ali At-Tantawi, bukankah Allah berfirman, jangan pernah melupakan kebaikan dari masing-masing di antara kalian. Wahai suami, tidakkah kamu lupa bagaimana baiknya istri kamu sejak awal dulu sampai kemudian melahirkan anakmu? Wahai istri, tidakkah kamu kemudian melupakan kebaikan suamimu yang bukan siapa-siapa kamu, tapi lalu kemudian dengan rela memberikan nafkah kepada kamu, padahal kamu tidak kenal lama dengan dia, tapi karena ikatan pernikahan lalu kemudian kamu memberi nafkah. Jangan pernah lupakan kebaikan. Ingatlah kebaikan-kebaikan sejak awal sebelum kalian bertengkar itu. Nah, itu dibacakan ayat itu sehingga kemudian dua-duanya menjadi tunduk. Ingat gimana kamu bertemu, ingat gimana kamu bertemu dengan rasa cinta dulu. Kenapa sekarang kamu akan berpisah? Nah, inilah yang kemudian bisa mempengaruhi. Jadi bacaan-bacaan ayat Al-Quran itu harusnya bisa mempengaruhi. Sebagaimana yang kemudian pernah saya bacakan juga ketika ada orang yang sudah mau bunuh diri itu. Mau bunuh diri karena dia merasa sudah banyak dosa, sudah punya, pokoknya tidak pantas lah masuk surga, pokoknya tidak pantas sudah di dunia ini karena dia banyak melakukan dosa dan maksiat. Ketika dia mau bunuh diri, sudah tidak mempan dinasihati, lalu diingatkan ada orang yang membaca Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Dan ayat ini adalah ayat yang oleh Rasulullah dikatakan ini ayat yang aku senangi, aku cintai. Seandainya aku mau ditukar ayat ini dengan dunia dan isinya, aku tidak mau, kata Rasulullah, karena ini ayat yang luar biasa. Wahai orang-orang, wahai hamba, katakan pada hamba-hamba yang sudah melakukan banyak kedoliman, banyak melakukan dosa dan kesalahan pada dirinya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Terdengar ayat itu, begitu dia mau bunuh diri, terdengar ayat itu dibacakan, la taqnatu mir rahmat, jangan pernah kamu putus asa. Itu bacaan apa itu? Itu bacaan apa? Itu saja apa? Itu adalah ayat Allah Al-Quran. Lalu kemudian dia tertarik berhenti, lalu tidak jadi bunuh diri, lalu kemudian ingin belajar. Itu apa itu? Itu apa? Betapa Al-Quran itu punya pengaruh luar biasa kepada seseorang ketika kita bacakan, ya. Makanya ada istilah ru'ya, ada dibacakan. Tapi persoalannya, berapa banyak kita baca Al-Quran tapi seolah-olah tidak punya pengaruh apa-apa. Sebegitu beratkah hati kita kemudian seolah-olah tidak punya pengaruh seperti itu? Lalu di mana letaknya? Sehingga kemudian kalau Imam Syekh Al-Juri ini dalam Akhlaq wa Hamalatil Qur'annya itu menyebutkan ambisi kita ketika membaca Al-Quran bukan hanya sekedar ingin selesai membaca ayat-ayat itu cepat dengan menghitung pahalanya itu, tidak cuma sekedar itu, tapi bermohon kepada Allah, ya Allah, saat dia mau membaca Al-Quran, ya Allah, berikan kemampuan aku untuk bisa memahami maknanya, berikan kemampuan untuk diriku bisa mengambil pelajaran, berikan aku bisa merubah diriku untuk sesuatu yang baik setelah membaca Al-Quran. Itulah kemudian yang disampaikan oleh Syekh Al-Juri dalam Akhlaq wa Hamalatil Qur'annya. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin bacakan kitab Akhlaq wa Hamalatil Qur'an Syekh Al-Juri ini beberapa hadis saja yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Betul bahwa tadi sudah disebutkan membaca Al-Quran itu lebih utama dari zikir dan lebih utama juga dari doa, dan zikir itu lebih utama dari doa walaupun masing-masing punya tempat. Sehingga kemudian apabila kita membaca Al-Quran itu bagus luar biasa pahalanya. Yang disibukkan membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak dia, bahkan tidak dia minta, Allah akan berikan karena dia sudah disibukkan dari membaca
kemudian menghayati, kemudian menghafal, bahkan kemudian mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu. Beliau sampaikan sebelum memberikan pemikiran-pemikiran tentang hal yang penting dalam sebuah keinginan, ambisi untuk membaca Al-Quran itu, di samping paham tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, lalu beliau kemudian kemukakan beberapa pesan yang penting nanti saya sampaikan. Beliau sampaikan beberapa hadis dulu tentang keutamaan yang sudah sering kita dengar. Misalnya beliau menyatakan bahwa anna Aba Musa al-Asy'ari jama'al ladina qara'ul Qur'an wa hum qaribun min salasi mi'atin fa'addamal Qur'an wa qala inna hadzal Qur'ana kainun lakum ajra wa kainun alaikum wizra fattabi'ul Qur'an wa la yattabi'kum fa innahu man ittaba'al Qur'an habata bi ala riyadil jannah wa man ittaba'ul Qur'an zukha bihi fi qafahu faqadafahu finnar. Abu Musa al-Asy'ari mengumpulkan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jumlah mereka mendekati 300 orang. Kemudian mengagungkan Al-Quran dan berkata, Al-Quran bisa menjadi ladang pahala bagi kalian, juga bisa menjadi penyebab dosa bagi kalian. Maka ikutilah petunjuk Al-Quran, jangan jadikan Al-Quran yang mengikuti kalian. Karena orang yang mengikuti Al-Quran pada dasarnya dia sedang memasuki taman-taman surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran berada di belakangnya, mengikuti dirinya, maka dia akan dilempar ke neraka. Jadi ini diingatkan ya, tentang peristiwa yang terjadi ketika Abu Musa al-Asy'ari mengumpulkan para penghafal Al-Quran itu, dengan menyampaikan hati-hati loh, Al-Quran ini bisa menjadi ladang pahala sehingga kita bisa masuk surga. Tetapi hati-hati juga, Al-Quran bisa menjadi ladang kita bisa masuk neraka. Kalau kita yang mengikuti Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang kemudian dimasukkan surga. Tetapi sebaliknya, kalau kemudian Quran yang harus mengikuti kamu, maka kamu akan menjadi orang yang masuk neraka. Ini perhatian ya, supaya kemudian kita hendaknya menjadi orang yang berhati-hati juga dalam membaca Al-Quran itu. Dia kemudian disebutkan oleh beliau Syekh Al-Juri itu, man ahabba ya'lama ma huwa falya'rid nafsahu 'alal Qur'an. Kalau kalian ingin mengetahui seperti apa dirinya, maka hendaknya menimbang jiwanya dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu posisi kita sebenarnya dengan Al-Quran itu, maka timbanglah dengan Al-Quran ya. Jadi kalau kita semakin ingin dekat dengan suka membaca Al-Quran, suka mau menghafal Al-Quran, berarti Allah ingin berkomunikasi dengan kita. Tetapi kita semakin lupa, semakin tidak membaca, maka kita termasuk orang yang kemudian jauh dari komunikasi dengan Allah. Jadi kalau ingin mengetahui seperti apa diri kita ini, timbang-timbanglah dengan Al-Quran yang kita baca itu. Beliau juga ketika memberikan gambaran tentang pengertian tentang yatlunahu haqqa tilawati, apa yang dimaksud dengan mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, maka disebutkan qala ya'maluna bi haqqa amali. Jadi yang dimaksud dengan haqqa tilawati itu tidak hanya sekedar membaca dengan baik bacaan Al-Quran, tapi juga adalah mereka mengamalkan Al-Quran dengan amalan yang sebenar-benarnya. Itulah yang diingatkan oleh beliau. Jadi haqqa tilawati itu tidak cukup dengan membaca Al-Quran ya, dengan benar, tetapi orang yang membaca haqqa tilawati itu adalah di samping membaca Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran itu. Beliau juga menyebutkan misalnya tentang keutamaan penghafal Al-Quran. Beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi minan nasi ahlun, kila man hum ya Rasulullah,
Qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa hassatuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, para ahli Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Jadi mereka yang disibukkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, disibukkan dengan urusan-urusan Al-Quran, maka itu adalah keluarganya Allah. Berbahagialah kalau kemudian kita berada dalam posisi seperti itu, keluarga kita. Jadi itu adalah ahlullah, keluarganya Allah, dan itu adalah hamba-hamba pilihan Allah. Juga disebutkan di situ hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an yaumal qiyamah iqra warqi fid darajat warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'uha. Jadi dikatakan kepada sahibul Quran pada hari kiamat, orang-orang yang suka baca Al-Quran, orang-orang yang disibukkan dengan bacaan Al-Quran, baca, naiklah beberapa tingkat, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil ketika di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu pada akhir ayat yang kau baca. Jadi semakin kita banyak baca Al-Quran itu sebenarnya itu untuk menentukan manzil kita, ya, tempat nanti grade-nya kita di surga itu. Jadi terus baca, ya, ikra, ya, wartaki, warattil, ya. Baca terus naik, lalu bacalah dengan tartil terus sampai akhir ayat kamu ketika kamu membaca Al-Quran selama di dunia. Itulah akhir posisi grade kamu itu, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak punya bacaan Al-Quran. Saya pernah menyampaikan ada seorang alim yang ketika mau meninggal dunia itu ditangisi oleh keluarganya. Lalu kemudian dia mengatakan, tidak usah sedih, tidak usah menangis. Aku bersyukur selama hidupku aku sudah 1000 kali khatam membaca Al-Quran. Jadi 1000 kali khatam itu Pak, luar biasa. Jadi tenang saja, itu kedudukannya kan sudah jelas. Karena sudah protapnya kan jelas, siapa yang kemudian membaca Al-Quran maka manzilnya nanti di surga itu tergantung akhir bacaan Al-Quran dia selama di dunia. Saya pada murid-murid saya itu mengatakan begini, coba nak, kalau sekarang umur kamu rata-rata misalnya 19, yang kelas akhir itu 18, taruhlah misalnya membaca Al-Quran itu sadar baru umur 20, mau sungguh-sungguh baca Al-Quran. Nah kalau dikasih umur oleh Allah itu 60 tahun, berarti sisa umur kamu 40 tahun lagi. 1 tahun kamu khatam berapa kali? Lalu misalnya paling tidak 3 kali. Berarti kalau 3 kali 40 tahun lagi berarti 120 kali khatam. Itu masih lumayan punya target seperti itu. Ayo kita punya target misalnya 1 tahun 3 kali khatam. Itu minus di bulan Ramadan. Nah, orang yang kemudian tahu tentang hadis ini bahwa Allah nanti perintahkan orang yang sudah ada di surga, ikra wartaki warattil, ya. Baca naik kamu sesuai dengan bacaan kamu sampai akhir ayat kamu di dunia waktu kamu baca itu. Tergantung itu. Akhirnya dia berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW juga menyebutkan sabda, ta'allamu hadzal Qur'an watluhu fa innakum tu'jaruna ala tilawatikum bikulli harfin hasanat. Amma inni la aqulu alif lam min asrun walakinnal alif asrun wal lam asrun wal mim asrun. Inna hadzal Qur'an an-nurul mubin was sifaa'un nafi' wa najatul liman ittaba'ah wa ismatu liman tamassaka bihi la ya'wajju fayukawwamu wa la tanqadi ajaibuhu wa la yakhlaqu an kasatid raddi. Rasulullah SAW bersabda, pelajari oleh kalian Al-Quran, baca dia, karena kalian akan diberi pahala pada setiap hurufnya 10 kebaikan, ya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 10 kebaikan, tetapi alif bernilai 10,
lam bernilai 10 dan mim bernilai 10. Ya, jadi baca Al-Quran saja mau baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf sudah 190. Alif lam mim itu sudah 30. Maka ada yang mengatakan sungguh bodoh orang yang kemudian tidak baca Al-Quran sehari itu. Allah memberikan kesempatan kita beramal, dan amal yang bisa berlipat dan mudah itu adalah ketika membaca Al-Quran. Salah satunya, orang kita mau berbuat baik hari ini belum tentu bisa 10 kebaikan yang kita lakukan. Belum tentu bisa. Tersenyum pada orang lain, bantu orang lain segalanya. Kalau dihitung-hitung itu bisa hitungan jari. Tapi umatnya Nabi Muhammad ini baca Al-Quran saja 1 huruf sudah 10 kebaikan. Apa tidak rugi kalau tidak baca Al-Quran? Maka kalau Imam As-Samarkandi itu menyatakan orang yang kemudian sadis itu karena dari saking bodohnya adalah orang yang tidak membaca Al-Quran sehari minimal 100 ayat. Kalau dia bisa membiasakan diri minimal membaca 100 ayat dalam sehari itu sudah lumayan. Tapi kalau sama sekali tidak baca Al-Quran, betapa bodohnya dia ketika kemudian dia tidak membaca Al-Quran itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ada lagi hadis Nabi yang kemudian beliau tulis di kitabnya ini, Al-Juri ini, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang kemudian yang mengajarkan Al-Quran. Katanya Abu Abdurrahman, sejak aku mendengar hadis ini, maka kemudian aku tidak berhenti duduk untuk mengajarkan Al-Quran ini. Karena Rasulullah SAW menyatakan sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Maka ada profesi menjadi guru ngaji, tidak seberapa yang diberikan itu, sedikit. Tapi karena aku tahu Rasulullah kemudian memberikan sabda seperti itu, maka sejak itu aku tidak mau berhenti untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi hargai guru-guru ngaji itu luar biasa, karena mereka orang-orang yang berjasa luar biasa. Dan Rasulullah sudah menyebutkan sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Katanya Abu Abdurrahman, sejak aku mendengar hadis itu, aku bertekad untuk duduk di tempatku ini untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi walaupun disuruh mau jadi apa, dia tidak mau. Nah, mungkin kalau kita beda ya. Kalau bapak-bapak saya sudah jadi guru ngaji, berempa bana. Ya tahu di ya pokoknya. Bana ibadat kian film. 10 juta sebulan mana kan? Ambu tadi guru ngaji itu. Tapi karena itu tawaran ini Rasulullah SAW mengatakan ini loh yang sebaik. Maka kata Abu, aku bertekad untuk duduk sudah. Tidak kemana-mana. Saya percaya dengan sabda Nabi. Jadi ini bagian pilihan-pilihan kita, bahwa orang yang kemudian punya pilihan untuk disibukkan dengan bacaan Al-Quran itu, maka dia lalu kemudian akan menjadi orang yang tetap bertahan dalam kebaikan itu. Di salah satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan yang lain, bahwa Rasulullah SAW pergi menemui kami yang ketika kami sedang berada di Sufa itu, kemudian bersabda kepada kami, fal an yaddu ahadukum ilal masjid fayata'allama ayatain min kitabillahi khairun lahu min naqatain wa salasun khairun min salasin wa arba'un khairun min arba' wa min a'dadihinna minal ibil. Jadi Rasulullah SAW, siapa yang kemudian menyukai dia pergi di antara kalian di masjid kemudian mempelajari 2 ayat, lebih baik dari 2 ekor unta betina. Jika mempelajari 3 ayat maka lebih baik dari 3 ekor unta. Jika mempelajari 4 ayat maka lebih baik dari 4 ekor unta. Dan semakin banyak ayat yang dibacanya maka dia mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada unta dalam jumlah yang sama. Jadi kalau unta itu adalah sesuatu yang istimewa, harta yang istimewa. Jadi bahasanya Rasulullah itu menawarkan, maukah kamu aku tawarkan, kamu pulang dari masjid itu bawa 2, kalau belajar 2 ayat saja sama seperti kamu dapat 2 mobil Innova. Karena unta itu adalah sesuatu yang mewah. 2 ayat yang kamu pelajari di masjid itu seperti kamu pulang bawa 2 Innova.
Cuma masalahnya bapak-bapak kan habis ini kan ada yang bawa Innova gitu kan, enggak percaya gitu kan. Padahal itu jauh lebih baik. 3 ayat yang kamu baca, kamu pelajari, maka itu seperti kamu membawa pulang harta dunia itu seperti 3 unta itu. Nah, kita kan enggak percaya. Sama dengan salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha itu. Bahwa salat 2 rakaat itu pada waktu fajar itu adalah lebih baik dari dunia dan isinya. Tapi karena tidak ada yang real, maka banyak yang tidak percaya. Jadi seandainya saya, jangankan dunia dan isinya Pak, saya kasih tahu saja, Nur Muhammad mengumumkan, siapa yang jamaah sholat subuh di Masjid Nur Muhammad, maka akan dikasih uang 100.000 setiap subuh. Full ini, full, insya Allah full ya. Full itu nampak mak nama sombana cong jaga cong eman 100 cong itu 100 itu pas mikir sepeda motor moso mobil oleh mobil atau dunia, tapi karena tidak percaya tetap aja sopnya segitu, 2 sop 3 sop itu kan. Tapi kayak tidak usah diberi dunia dan isinya. Sama dengan itu, kamu mempelajari ayat Al-Quran, baca Al-Quran, kamu pelajari, kamu dalami 2 ayat saja, seperti seolah-olah kamu itu mendapatkan 2 ekor unta. Yang unta itu adalah lambang keistimewaan, 2 Innova itu. Tapi kita kan tidak percaya itu. Maka bacalah Al-Quran itu, jangan sampai kemudian kita tidak membaca Al-Quran. Allah pun akan menyebut-nyebut hambanya yang kemudian suka membaca ayat Al-Quran di waktu berada di masjid. Nah, ini yang saya ingin sampaikan di akhir pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Beliau Syekh Al-Juri kemudian mengingatkan kepada kita tentang sebuah ambisi penting. Bila kita sudah tahu tentang keutamaan membaca Al-Quran tadi, kita ingin juga banyak membaca Al-Quran, kita juga sering ingin menghatamkan Al-Quran, maka jangan lupa, karena kita sudah tahu tentang keutamaan-keutamaan baca Al-Quran, menghafal dan sebagainya, maka jangan lupa, kata beliau, saat kamu membaca Al-Quran, inilah nasihat penting dari beliau sebutkan. Laisa himmatuhu mata ahtimus surah, himmatuhu mata astaghnillah bila an ghairi, mata akunu minal muttaqin. Ambisi himmahnya bukanlah kapan aku menghatamkan surat bacaan ini, tetapi ambisinya adalah kapan aku mencukupkan diri dengan Allah, bukan selain Allah. Kapan aku menjadi orang-orang yang bertakwa seperti yang aku baca. Mata akunu minal muhsinin, kapan aku bisa menjadi orang yang baik. Mata akunu minal mutawakkilin, kapan aku termasuk orang-orang yang bertawakal sebagaimana aku membaca ayat-ayat Al-Quran itu. Mata akunu minal khashiin, kapan aku menjadi orang-orang yang khusyuk dalam salatku sebagaimana aku sudah membaca Al-Quran tentang orang yang khusyuk itu. Mata akunu minas sabirin, kapan aku termasuk orang-orang yang sabar. Mata akunu minas sadiqin, kapan aku termasuk orang yang jujur. Mata akunu minal khaifin, kapan aku termasuk orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar ingin dapat pahalanya itu, lalu kemudian bukan hanya sekedar ingin menghatamkan, tetapi terus memohon kepada Allah, ya Allah masukkan aku dengan bacaan-bacaan yang aku baca seperti bacaan Al-Quran itu. Mata aku minar rajin, mata asyhadu fid dunya, kapan aku termasuk orang yang penuh harap hanya kepada Allah, kapan aku termasuk orang yang zuhud. Mata argabu fil akhirah, kapan aku mencintai akhirat itu dengan benar. Mata atubu minadz dzunub, kapan aku termasuk orang-orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah dengan dosaku. Mata arifun ni'am al-mutawatirah, mata askuru alaiha, kapan aku menyadari nikmat yang terus menerus, kapan aku akan mensyukuri nikmat itu. Mata aglibu nafsi ala hawaha, kapan jiwaku bisa mengalahkan hawa nafsu. Mata ujahidu fillahi azza wa jalla haqqal jihad, kapan aku bisa berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad seperti yang aku baca dalam ayat Al-Quran yang aku baca itu. Mata ahfadu lisani, mata aguddu tarfi, kapan aku bisa menjaga lisanku, kapan aku bisa menundukkan pandanganku. Banyak sekali kemudian yang kemudian beliau sampaikan. Mata uhasibu nafsi, mata atazawadu liyaumi ma'adi, kapan aku bermuhasabah
atas diriku sendiri, kapan aku menyiapkan bekal untuk akhiratku. Akhirnya beliau tutup di pemikiran beliau tentang bacaan Al-Quran itu dengan sebuah ucapan, bukankah aku sudah membaca Al-Quran, tetapi seberapa aku kemudian bisa memberikan nilai pada diriku untuk bisa merubah diriku menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Jadi itulah yang beliau sampaikan sebagai sebuah bahan pemikiran muhasabah. Tidak cukup kita hanya membaca Al-Quran, menghayati, kemudian berusaha untuk membacanya, berusaha untuk cepat-cepat menghatamkan, tetapi di sisi lain kita juga bermohon kepada Allah setiap membaca Al-Quran bisa kemudian apa yang kita baca bisa kita jalankan, bisa sweet dengan apa yang kita baca dan kita pahami. Itulah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan itu. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran itu diturunkan di atas gunung, maka akan menjadi tunduk dan pecah karena takutnya kepada Allah. Bagaimana dengan kita selama ini? Sudah bagaimana hati kita ini? Kok tidak berubah-ubah dengan bacaan Al-Quran itu? Kok masih gibain orang? Kok masih ngerasani orang? Wes sholat, wes kemudian tutup aurat, tapi kok masih seperti itu? Bukankah hati kita itu berarti jauh lebih berat dari sekedar gunung? Berarti bacaan Al-Quran kita banyak tidak punya pengaruh apa-apa. Berhentilah, berubahlah untuk kemudian membaca Al-Quran, sehingga kemudian kita lebih banyak di samping berusaha untuk membaca Al-Quran juga bisa merubah dan punya pengaruh besar terhadap diri kita. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.